1921-836 dari kelas 2 PPGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pesawat sederhana. Langsung saja ya. Pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pengungkit, katrol, dan bidang miring, dan terakhir adalah roda berporos. Materi pertama yaitu pengungkit. Pengungkit ini disebut berbeda karena memiliki yang disebut dengan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Pengungkit sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 1 ini seperti contohnya jungkat-jungkit, tang, gunting, dan lain sebagainya. Ini contohnya tadi pengungkit jenis 1, namanya gunting ya. Di gunting ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama ini namanya titik kuasa. Di sini banyak titik kuasanya. Di sini ada namanya titik beban. Jadi bebannya yang mau digunting dikasih sini. Nah, sedangkan tengah-tengahnya sini namanya titik tumpu. Gambar dari pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 ini titik tumpunya berada di tengah. Yang di sini namanya beban dan di sini namanya kuasa. Tapi dalam pengungkit ini disebut FB. Dan ini namanya FK. Dalam pengungkit memiliki yang namanya lengan beban dan lengan kuasa. Lengan beban berada di sini. Ini namanya lengan beban, panjangnya berapa sentimeter, berapa meter. Terus yang di sini namanya lengan kuasa. Jenis pengungkit kedua. Jenis pengungkit kedua ini berbeda dengan yang satu. Kalau yang kedua ini bebannya berada di tengah antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya itu seperti gerobak dorong, terus dan lain sebagainya. Pengungkit jenis kedua ini titik tumpu berada di tengah, sedangkan titik bebannya atau bebannya berada di tengah. Terus dan kuasanya berada di sini. Kemudian bagaimana lengan beban dan lengan kuasanya? Lengan bebannya dari titik tumpu sampai ke bebannya. Ini namanya lengan beban. Lengan kuasa ini dari titik tumpu ke lengan beban. Yang terakhir pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini kuasa berada di tengah antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya itu penggapit gorengan ya. Penggapit gorengan ini bebannya berada di sini untuk menggapit gorengan atau dan sebagainya. Terus di sini titik kuasa di tengah dan di sini adalah titik tumpunya. Ini namanya pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga kuasanya berada di tengah, titik tumpu di sini, titik beban di sini. Terus LB-nya dari sini ke sini dengan beban. Lengan kuasanya dari sini ke sini namanya lengan kuasa. Keuntungan mekanik dari ketiga jenis pengungkit ini sama rumusnya. KM sama dengan FK per FP ya, FP dulu aja. FP per FK, LK per LB. Ya. Katrol ya, seperti di sini. Contohnya itu katrol tetap. Katrol itu dibagi menjadi 3. Katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, yang di sini namanya katrol tetap. Katrol tetap ini katrolnya tidak berpindah. Di sini ada beban, dan ini ada tali, dan ini katrolnya. Jadi, katrol tetap yaitu KM sama dengan FB per FK sama dengan 1. Untuk katrol bebas ini katrolnya berpindah-pindah ya. Terus saya lampirkan fotonya di sini. Terus untuk keuntungan mekanik dari katrol bebas, KM sama dengan FB per FK sama dengan 2. Sedangkan untuk katrol majemuk itu katrolnya lebih dari 1 dan terdiri dari katrol bebas dan katrol tetap. Untuk keuntungan mekaniknya yaitu FB per FK sama dengan 4. Nah, 4 ini bukan mengacu untuk 4 setiap katrol, tidak. Tapi 4 ini adalah banyak tali penyangga yang dimiliki oleh katrol majemuk tersebut. Materi ketiga yaitu mengenai bidang miring. Nah, bidang miring ini digunakan untuk memindahkan suatu benda. Contohnya ini ya, beban contohnya. Kita memberikan gaya tapi menggunakan bidang miring ini kita harus
dipengaruhi oleh ketinggian, kemiringan, dan beban, terutama gaya yang harus dibutuhkan. Nah, untuk rincian dari rumusnya sebagai berikut ya. Nah, rumusnya yaitu F K kali P sama dengan B kali T. Nah, F-nya ini artinya gaya, kuasa yang harus diberikan. Kemudian B itu gaya berat benda. Terus T adalah tingginya berapa. Di sini tingginya berapa? Misalnya tingginya dari sini, tingginya berapa. Kemudian panjang bidang miring. Ini bidang miringnya panjangnya berapa? Begitu. Jadi bidang miring ini, pesawat bidang miring dipengaruhi oleh dua, yaitu pertama tinggi, kemudian panjang kemiringan. Materi selanjutnya yaitu roda dan poros. Untuk roda dan poros memiliki dua diameter atau dua jari-jari ya. Yang pertama itu porosnya dan roda. Berikut dapat dicermati ya. Dari sini ke sini dinamakan R kecil. Dari sini ke sini dinamakan R besar. Begitu. Roda dan poros ini bekerja untuk mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan hal lain ya. Kalau memindahkan apa seperti benda-benda yang berat, terus ini dipindahkan dengan memutarkan arah atau mengembalikan arah. Untuk persamaan dari roda dan poros itu rumusnya seperti FB kali R sama dengan FK kali R besar. Kemudian untuk keuntungan mekaniknya yaitu sama dengan FB per FK sama dengan R besar per R kecil. Video dari saya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.